Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Ya, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester 2 ini. Nah, baiklah solih-solihah, kita akan melanjutkan materi pada hari ini ya, yaitu tentang massa berat. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan antum dapat membandingkan ukuran massa berat benda, kemudian dapat mengetahui hubungan bagian massa berat benda, dan yang terakhir dapat mengoperasikan dasar dalam berat. Nah, yang pertama kita lanjutkan tentang memahami konsep massa berat benda. Alat ukur berat atau timbangan yaitu alat untuk mengukur nilai berat suatu benda, sehingga kita bisa membandingkan berat suatu benda dengan benda lainnya. Baiklah, sekarang ayo perhatikan contoh alat ukur berat yang sering kita temui. Yang pertama ada timbangan duduk. Biasanya digunakan untuk mengukur alat-alat atau bahan-bahan untuk membuat kue atau mengukur buah-buahan. Nah, berikutnya ada timbangan badan. Biasanya untuk mengukur berat badan antum. Nah, berikutnya ada timbangan digital. Biasanya digunakan di toko swalayan atau di supermarket. Berikutnya yang terakhir adalah timbangan raca atau timbangan dua lengan ya, biasanya disebut. Ya, biasanya sering digunakan untuk mengukur perhiasan ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan yaitu bagaimana cara mengukur berat benda. Sekarang cara mengukurnya. Perhatikan, misalkan di sini ada sebuah telur, kemudian ditimbang. Perhatikan timbangan beratnya berapa mengarah ke angka 2. Berarti berat telur adalah 2 kg. Nah, berikutnya kita akan coba juga mengukur menggunakan timbangan digital. Perhatikan, bila timbangan digital ini mudah ya, angkanya sudah tertera di sini, maka beratnya jambu di atas adalah berapa? Ya, betul. Berat jambu 3000 gram atau sama dengan 3 kilogram. Nah, sekarang kita pelajari juga ya bagaimana cara mengukur atau mencatat suatu berat benda. Misalkan jarum berada di antara angka 2 dan angka 3. Tetapi lebih dekat ke angka 2 ya. Jadi, sekantong salak dibulatkan ke 2 kilogram. Kemudian berikutnya misalkan kita mengukur, kemudian jarum berada di tengah-tengah angka 1 dan angka 2. Maka dibulatkan ke angka 2 ya. Jadi jambu dibulatkan ke angka 2 kg karena jarumnya lebih mendekati ke angka 2. Berikutnya misalkan ada lagi jarumnya berada di antara angka 2 dan angka 3, tetapi jarumnya lebih dekat ke angka 3. Maka beratnya adalah ya betul 3 kg. Berikutnya kita juga akan membahas tentang hubungan bagian massa berat. Masih ingat pelajaran kelas 4 tentang tangga satuan massa berat? Ayo kembali mengingatnya. Perhatikan tangga satuan berikut. Ada kg atau kilogram, kemudian hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun satu tangga kita kalikan 10. Sama ya, seperti tangga satuan panjang. Setiap turun satu tangga dikali 10 atau ditambahkan nolnya 1. Setiap turun 2 tangga, nolnya ditambahkan 2. Atau dikalikan 100. Nah, sebaliknya, setiap naik satu tangga atau satu tingkat, yaitu dibagi 10. Atau nolnya dihilangkan 1 ya. Bagaimana? Masih ingat ya di pelajaran kelas 4 yang lalu? Nah, sekarang di kelas 5 ini kita akan melanjutkan dan membahas kembali ya tentang hubungan bagian berat. Selain menggunakan tangga satuan berat, kita juga dapat menulisnya dengan menggunakan bantuan garis panjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis garis-garisnya satu persatu untuk meletakkan kilogram, hektogram, dekagram ya, secara berurutan ya. Kita mulai, kita tulis di sini kilogram, kemudian hektogram,
Hg ya, kemudian dekagram, kemudian gram, desigram, sentigram, dan terakhir miligram. Nah, ini urutannya masih sama. Kemudian tambahannya adalah ton, kuintal atau KW. Kemudian yang sebelah sini kita kosongkan. Kemudian ons. Nah, hektogramnya kita tambahkan ons. Nah, sekarang misalkan ada sebuah contoh 5 kg titik-titik gram. Kita ubah ya, 5 kg ke gram. Kita tulis 5-nya di kilogram, kemudian kita tambahkan 0 sampai ke gram. 1, 2, 3 sampai ke gram. Jadi jawabannya adalah 5.000 gram. Berikutnya, misalkan ada soal lagi, yaitu 15 kuintal, titik-titik, berapa ons? Perhatikan 15 kuintal. Satuannya ditulis di kuintal, kemudian puluhannya di ton ya, boleh. Berikutnya, kita tambahkan 0 sampai ke ons. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 15.000 ons. Paham tum ya? Kita lanjutkan, misalkan ada sebuah soal lagi, yaitu 1,5 kuintal, kita ubah ke ons, sekarang koma. Perhatikan, satunya kita letakkan di kuintal, karena koma, satuannya kan adalah angka 1, 5-nya boleh di sebelahnya. Berikutnya ons, kita tambahkan 0 sampai ke ons, 1, 2. Jadi jawabannya adalah 1.500 ons. Paham tum? Sampai sini. Kita lanjutkan, misalkan 25 ton, kita ubah ke gram. 25, satuannya ke ton, 5-nya ya, kemudian 2-nya boleh ditulis. Kita tulis 0 sampai gram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini lumayan banyak ya nolnya. Jadi berapa nih? 25 juta gram. Sekarang misalkan ada soal lagi, yaitu 15.000 gram diubah ke kilogram. Ingat, kalau seperti ini kita tulis nolnya terlebih dahulu di gram sampai ke kilogram ya angkanya. Nah, seperti ini, nolnya 3, kemudian angka 5 dan angka 1. Syaratnya di sini adalah jika satuan yang dituju ke arah kiri atau mundur, maka beri tanda koma pada satuan yang dituju. Sekarang perhatikan, satuan yang dituju adalah sampai kilogram ya batasnya. Jadi kita tulis tanda komanya di sebelah kilogram. Nah, bila sudah seperti ini, maka 0 yang di belakang koma dapat kita hapus saja ya, menjadi 15 kilogram. Berikutnya ya, misalkan ada lagi soalnya 1.500 gram diubah ke kilogram. Ingat, 0-nya yang di belakang kita tulis terlebih dahulu di gram, kemudian 0 yang satunya lagi, kemudian angka 5, dan terakhir angka 1. Nah, perhatikan, karena mundur ke arah kiri, kemudian satuannya sampai ke kilogram, maka kita beri tanda koma ya. Ingat, 0 yang di belakang koma dapat kita hapus saja, jadi jawabannya hanya 1,5 kilogram. Berikutnya, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal operasi dasar penjumlahan dan pengurangan ya. Misalkan 1,5 kg ditambah 25 hektogram dikurang 200 dekagram sama dengan berapa gram? Ingat, bila soalnya seperti ini kita kerjakan soal yang muncul duluan, yaitu soal penjumlahan. 1,5 kg ditambah 25 hektogram. Kita ubah 1,5 kg ini satuannya adalah angka 1 ya. Maka satuannya kita tulis di kilogram. Karena ini koma ya. Baru 5-nya tulis di Hg, kemudian kita tambahkan 0 sampai ke gram. Ya, jawabannya adalah 1.500 gram. Berikutnya 25 Hg ke gram. Ingat, satuannya terlebih dahulu yang kita tulis yaitu angka 5 ya. Angka 5 kita tulis di Hg. Kemudian angka 2-nya di kilogram. Kemudian kita tambahkan 0-nya sampai ke gram, 1, 2. Jadi 2.500
Bila sudah sama-sama gram, kita jumlahkan 1.500 ditambah 2.500, ya 0 tambah 0, 0 ya. Kemudian 5 tambah 5, 10. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi jawabannya adalah 4.000. Berikutnya 200 dak, kita ubah ke gram. Ingat satuannya terlebih dahulu, 0 ya. Kita letakkan di dak. Nah, kemudian 0 lagi, baru angka 2. Bila 200 yang sudah kita tulis, maka kita kemudian tambahkan lagi nolnya sampai ke gram. Jadi jawabannya 200 gram ya. Langsung dapat kita kurangkan. 4.000 dikurang 2.000. Ya, jawabannya adalah 2.000. Bagaimana sampai sini? Fahim tuh? Silakan, tugasnya adalah mencatat dan memahami materi pada hari ini. Kemudian dikerjakan kembali soal-soal yang sudah dibahas tadi ya. Kemudian antum kerjakan. Bila sudah betul dan sama jawabannya, maka antum sudah paham untuk materi pada hari ini. Jadi silakan menggunakan cara yang mana? Boleh menggunakan tangga satuan berat atau menggunakan garis bantu satuan berat. Ditulis di buku antum ya, untuk dicatat agar antum semakin paham untuk materi pada hari ini. Nah, baiklah, cukup sekian dahulu ya untuk materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup materi pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.